seburuk-buruk hubungan politik yang saya lihat adalah hubungan antara Bu Mega dengan Pak SBY. Apa baku pukul? Apa baku panah? Apa keluar golok? Enggak sih. Berarti skema Ganjar Gibran versus Prabowo Anies Iya. bisa memunculkan. Saya khawatir begitu. Jadi pas hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDI Perjuangan ini memang menurut saya sih naik turun gitu ya. Naik turun, pasang surut gitu. Ada saatnya tabrak, ada saatnya gandeng. Kalau 3 itu kemudian sudah Prabowo, hemat saya sih konklusif bahwa Pak Jokowi itu anginnya atau hatinya kepada Prabowo. Pak Jokowi itu tahu cara mengalahkan Muhaimin, tahu cara mengalahkan kandidat Muhaimin, yaitu Said Agil Siraj, yang tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum Beliau. Pak Jokowi. Tapi kita kembali dari kalkulus, boleh kembali ke aljabar Iya, sedikit, aljabar. yang kira-kira bisa dipahami ya. Kembali ke peristiwa weekend kemarin. Tadi Mr. Q bilang bahwa Pak Jokowi itu sangat nyaman di relawan dan di PSI. Banyak yang menganggap bahwa suara mereka tuh sedikit banyak merepresentasikan atau menggambarkan suara hatinya Pak Jokowi yang tidak bisa Pak Jokowi ungkapkan lah. Nabok nyili tangan lah. Nah, bisa nggak dianggap kemarin Alap-Alap dan Samawi yang kita lihat boldnya agak kemana tanpa harus telanjang mata gitu ya, itu bisa menjadi bagian juga suara Pak Jokowi sebenarnya. Dan itu adalah respon dari Pak Jokowi apa yang terjadi di Rakernas PDI sebelumnya. Betul. Kan biasanya Pak Jokowi habis dari PDI, habis itu selalu ada acara relawan tuh. Lihat polanya. Iya. Healing ya. Selalu Healing. ada tuh. Healing ya. Coba lihat ya. Habis acara PDI, ada relawan. Ya, healingnya di situ, melukatnya di situ ya, supaya balik lagi recharge lagi. Pola. Termasuk tadi Tajem. misalnya katakan relawan dan PSI. Tajam, Coba tajam. kita lihat ya. Satu ada komentarnya PSI kan tentu saja belum komentar ya, tapi ini ada ketua PSI Jawa Timur. Iya. Pengumuman di atas 5 Oktober insya Allah dukung Prabowo. Boleh ke bawah nggak? Iya. Di view, diputar dikit. Iya. Masih masih ojo ke susu tapi Jatim sudah ke Prabowo dan cawapresnya kami usul Gibran Raka Buming Raka, kata ketua PSI Jawa Timur Gusdin. Ini Cicil. Jadi sudah dicicil kan Samawi ke Prabowo. Projo ya kelihatannya sih hampir pasti ke Prabowo lah. Inisialnya P, nggak mungkin Pak Ganjar kan? Iya, nggak mungkin Ganjar lah ya. Bukan Pranowo tapi Prabowo kan begitu. tapi kan bisa kawannya bisa aja bos kasih swing dikit itu nanti kan. Pranowo tiba-tiba kan. Jadi kalau bicara Budi Ari saya lihat ya memang Prabowo gitu. Nah pada hari ini kalau saya ditanya relawan mana yang dalam tanda kutip mewakili banget Pak Jokowi, Projo, Samawi, mungkin Bara JP sebagai sulungnya relawan di Indonesia. Yang paling dikenal awal sebagai relawan Jokowi adalah Projo. Tetapi sebetulnya sulungnya itu, organ relawan pertama yang ngomong Jokowi itu namanya Bara JP. Barisan Relawan Jokowi. Ya 3 itu aja lah. Kalau 3 itu kemudian sudah Prabowo, hemat saya sih konklusif bahwa Pak Jokowi itu anginnya atau hatinya kepada Prabowo. Kalau melihat PSI yang tadi kan 2 tuh, masih bilang relawan dan PSI. Iya, nah PSI itu adalah PSI pada hari ini kalau kita nyaman. lihat komunikasinya hadir di acara-acara deklarasinya Prabowo, kemudian Prabowo datang ke kantornya PSI gitu. PSI merasa dihargai, dihormati begitu. Ya, menurut saya secara manusiawi ya. Saya ulang nih, secara manusiawi. Balik lagi politik itu kadang-kadang banyak unsur manusiawinya loh. Kayak kita berteman aja. Ada perasaan-perasaan. Ada perasaan-perasaan ini dan perasaan bisa berubah itu tadi kan. Perasaan bisa berubah. Hari ini dekat dengan Ari, tahun depan belum tentu. Bisa lagi dekat dengan yang lain gitu. Ya jangankan teman, pacar aja bisa berubah. Jangankan pacar, istri aja bisa berubah kan begitu kan. Gimana caranya? Gimana caranya lu pengen? Berubah-ubah. Oh, gimana cara Perasaan, berubah perasaannya. Gimana mengantisipasinya? Berubah perasaannya. Supaya tetap cinta sama lu kan. Berubah perasaannya. Gimana caranya minta kamu? Berubah perasaannya. Itu tapi kalau sama anak nggak bisa berubah. Ya.
Ya. Pak Jadi- Jokowi ke Mas Gibran, Pak SBY ke Mas Ahaye. Iya kan? Iya kan? Jadi kan begini, Pak Jokowi ini kan dia, saya anggap dia tidak akan pernah secara terbuka langsung pernah mengatakan saya mendukung hanya Ganjar atau saya hanya mendukung hanya Prabowo, nggak akan pernah tuh keluar pernyataan begitu. Maka dia akan pakai simbol, akan pakai kode-kode. Kebetulan memang ini tokoh yang memang suka sekali dengan kode-kode dan kasih kode-kode gitu. Kebetulan juga secara kultural datang dari budaya yang penuh dengan Kode. kode gitu. Makanya butuh alpha link ini, namanya Mr. Q untuk bisa menerjemahkan kode-kode ini kan. Iya, ya kita cobalah kita membaca. Judulnya ini membaca Jokowi, membaca politik Indonesia, membaca aktor-aktor politik Indonesia lah kira-kira begitu. Jadi ya dia akan pakai kode. Nah, kode ini kan ada kode yang soft, ada kode yang keras. Kode keras itu adalah kode-kode di mana nggak perlu penafsiran lagi, orang udah jelas gitu loh. Kayak cash keras gitu, nggak perlu tafsir Nggak lagi perlu kan? tafsir lagi. Gitu. Angkat aja. Nah, kode paling keras itu kalau Gibran di sana. Itu kan orang udah nggak usah ngomong. Tadi kata Hari, kita istri perasaan bisa berubah. Sama anak kagak pernah, nggak bisa berubah. Lu nggak ngerti lo. Enggak. Tapi lu punya anak kan? Ya? Pengen dong punya anak dong. Kan gue juga Emang lu udah anak. ketemu anaknya Budi? Belum, enggak. Anaknya Didit, belum lah. Udah. Mana kok? Anak siapa kabar lu? Biar tambah kolom Lanjut, komen. lanjut. Di kode kan? Ntar di kolom komen, ntar di kolom komen ada yang bilang, iya pernah gue ketemu anak. Yang ngerti pasti tahu kan? Ayo lanjut. Lanjut, Mr. Q. Dia paling gelisah bukan karena tema-tema politik, tema-tema politik. Aduh kacau. Itu untuk menutupi kegelisahannya tema politik ini misalnya. Jadi yang mana tadi sampai Pelarian. Sampai mana? Anak tuh yang beda. Kode paling keras. Pelarian. Kata lu itu menutupi. Kode paling keras itu kan kalau anaknya maju gitu. Tetapi dengan konsekuensi yang juga paling berat, paling keras. Di mana misalnya ya ini kan tetap adalah suatu pertanyaan besar bagi kita kan. What will happen gitu. Kalau misalnya ini betul-betul terjadi gitu. Ya misalnya PDI Perjuangan Bu Mega akan menarik semua menterinya gitu. Nah, keluar. Tapi keluarnya Bu Mega kan juga bisa juga masuk partai politik yang lain. Bisa juga partai politik yang lain ikut-ikutan keluar dengan PDI Perjuangan, bisa juga. Ya, ada yang bilang juga, ada yang bilang ada potensi, bahkan ada muncul potensi impeachment katanya. Nah, disitulah Kalau perang Baratayuda kemudian ini kita terjadi. harus punya data atau punya penilaian, punya evaluasi. Sebetulnya partai-partai ini dia itu lifeline-nya atau kata akhirnya itu akan ke siapa gitu. Akan ikut siapa. Nah, kalau saya sih melihat partai-partai ini pada dasarnya tetap akan ikut ke Pak Jokowi. Dengan segala hormat ya. Tetap ikut kepada Pak Jokowi. Kalau nggak ikut ke Pak Jokowi nggak akan pernah keluar pernyataan. Saya punya data intelijen mengenai pergerakan partai-partai. Kan begitu kan? Saya tahu kemana. Saya tahu datanya. Tapi partai-partai ini begini, partai-partai sekarang ini kita nggak bisa baca kayak misalnya zaman Pak Harto. Tiba-tiba bedol desa kan, menteri lari gitu kan, bedol desa kan, lari gitu. Nggak bisa juga kita baca kayak sebelum tahun 2001, 2004. Sekarang kita udah punya survei. Semua partai tahu bahwa masyarakat Indonesia ada di belakang Pak Jokowi. 80% tingkat kepuasannya. Semua partai tahu itu. Jadi Pak Jokowi ini punya dua kekuatan, dukungan masyarakat dan dukungan elit. Oke. Nah, elit sendiri juga, ya kalau mau kemana-mana, menurut saya sih Pak Jokowi belajar banget lah. Ya. Belajar banget dari proses 2014 sampai dengan sekarang gitu ya. Ngalamin kejadian-kejadian kayak bagaimana misalnya Muhaimin menolak Mahfud MD gitu kan. Dia belajar dari proses itu. Sehingga kemudian misalnya sekarang PKB dan PBNU sudah nggak di tangan satu orang lagi. Dipisah. You see? Udah dipisah. You see? You see what I mean? Iya. Jadi dia sudah punya Belajar dari Iya, dia sudah punya plan A, plan B, plan C gitu. Dan dia memang intelijennya luar biasa. Saya udah pernah ceritakan di tempat Bang Zul kalau nggak salah bagaimana
Pak Jokowi itu tahu cara mengalahkan Muhaimin, tahu cara mengalahkan kandidat Muhaimin, yaitu Said Agil Siraj, yang tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum Beliau. Pak Jokowi gitu loh. Dia tahu bagaimana struktur NU itu didominasi oleh pegawai Departemen Agama, didominasi oleh alumnus GP Ansor gitu. Makanya Menteri Agama, Ketua Umum Ansor dan pucuk pimpinan tertinggi di Departemen Agama. Iya. Paham maksud saya Iya, ya? iya, iya. Jadi Yang balik lagi berseberangan dengan PK. Iya. betul. permainan caturnya udah ingat kan? Jadi menuju skakmat itu kan nggak langsung skakmat. Mana bisa langsung skakmat? Majuin pion dulu 1, 2, 3. Habis itu gerakin lagi menteri ke sana. Sebelum menteri gerak, taruh dulu kuda, taruh dulu lajur, taruh benteng supaya nanti menteri bergerak itu aman gitu. Bahkan susun langkah-langkah di mana kemudian yang di depan kita ini nggak tahu bahwa nanti menterinya akan geser, ya, kudanya digeser, lajurnya digeser, sehingga kemudian rajanya dia maju kena, mundur kena, kemanapun ya akan mati gitu loh. Judith Polgar tahu nggak nih strategi ini dan Ya, pasti tahu lah. mengatasinya? Pasti. Polgar tahu ya? Pasti. Beliau sudah sangat berpengalaman. Paten juga Judith Polgar ini ya. Tetapi begini, memang mungkin selama ini belum pernah lahir pemimpin baru ya, yang kualifikasinya, kelasnya itu, bakatnya itu gabungan Anatoly Karpov dan Judith Polgar. Garry Kasparov gitu. Dan saya melihat itulah lah. Jadi ini kan minggu lalu kan kita ngomong kan begini ya. All devo, nevo kan begitu All kan? devo, nevo. Iya. Memang itulah realita kehidupan. Jadi lahirnya besarnya sebuah institusi akan dihadapi oleh institusi lain. Iya. Besarnya sebuah model bisnis akan ditantang oleh model bisnis yang baru gitu. Lahir dan besarnya seorang pemimpin akan disusul dengan munculnya seorang pemimpin yang baru. By the way, Master kita Pak Jokowi itu punya kendali penuh nggak sih atas aparat-aparat dan infrastruktur pemerintahannya, termasuk di politik, di hukum? Kalau menurut saya iya. Beliau kan begini misalnya. Di intelijen juga, kalau bicara misalnya di kepolisian kan begitu ya. Kepolisian. Dulu kan ada pilihan antara Pak BG dengan Pak Tito kan. Nah, Pak Jokowi kan ambil Pak Tito karena mungkin rasa lebih cocok ya. Kemudian juga usianya kan panjang untuk melakukan penataan. Dengan segala pro kontranya, lebih kurangnya waktu itu kan dijalani gitu. Dan waktu itu kan juga ada perbedaan pendapat dengan Judith Polgar kan. Gitu. Korban berjatuhan pada waktu itu. Tetapi kan akhirnya rekonsiliasi lagi gitu. Mas Denny Jaya kan ngomong begini, ada saat bersama, ada saat berhadapan gitu. Tetapi Indonesia walaupun berhadapan nanti akan bersama lagi. Nah, saya setuju dengan itu pada hari ini. Seburuk-buruk hubungan politik yang saya lihat adalah hubungan antara Bu Mega dengan Pak SBY. Apa baku pukul? Apa baku panah? Apa keluar golok? Enggak sih. That's the beauty of it menurut saya. Saya sih optimis dengan ada perbedaan pendapat. Paling itu kan ujung-ujungnya sindir-sindir aja kan. paling sindir-sindir. Apalagi kan, ada Pak Taufik kan yang jaga back channel communication kan, misalnya kan dulu kan. Iya, tapi kan Pak Taufik udah nggak ada. Iya, dulu, Hubungannya dulu. kan tetap seperti ini menurut saya. Tetap nggak, dalam tanda kutip, tidak memburuk. Tapi kan ada yang, iya bener, ada Tidak sosok memburuk. Mbak Puan yang bisa lebih agile kan, tidak ketemu memburuk sama semua gitu orang. loh. Iya, nggak ketemu sekian lama, tapi kemudian kan nggak ada keluar golok, nggak ada keluar roket kayak Hamas lawan Israel kan gitu. Iya. Tetap baik-baik saja kan begitu. Paling saling sindir, paling saling serang di media, di medsos. Di HUT TNI kemarin Ya. bisa tuh duduk satu baris. Balik lagi, sebetulnya hubungan buruk Bu Mega itu bukan cuma dengan Pak SBY, pernah juga dengan Gus Dur. Kan PDI Perjuangan kan merasa dicolong jabatan presiden itu oleh Gus Dur. Iya. Mereka pemenang pemilu tahun 99 kan, merasa sudah haknya untuk jadi presiden kan. Ternyata kan dengan gerakan poros tengah segala macam, akhirnya yang jadi adalah Gus Dur. Itu pun dengan sebetulnya yang pengen kan Pak Amin Rais gitu. Salahnya nawarin nama Gus Dur. Dikira Gus Dur akan menolak. Ternyata Gus Dur menerima. Mau narik lagi nanti marahin. Oh maksudnya, kamu dulu deh, kamu dulu. Ternyata mau Gitu. bener kawan. Iya, ya pokoknya kayak Budi sama Didi lah gitu ya. Apa Ari sama Budi lah gitu. Lu dulu aja bro. Ternyata diain kan gitu. Iya. Kan sempet nggak bisa ketemu juga. Tapi nggak lama kemudian setelah Pak Gus Dur nggak presiden lagi kan ketemu juga.
Nasi gorengnya Bu Mega saya kangen kan gitu kan. Akhirnya ketemu juga. Jadi alhamdulillah sejarah politik kita di era reformasi, seburuk-buruk hubungan politik itu adalah antara SBY dengan Mega. Berdarah nggak? Enggak. Ya. Kalau bicara betul-betul perebutan jabatan presiden, betul-betul asli jabatan presiden, itu adalah Mega versus Gus Dur. Gus Dur bilang, kemudian Gus Dur diambil lagi jabatannya kan, di-impeach kan pada waktu itu kan, istilahnya kan gitu kan. Hostile takeover. Gus Dur waktu itu ngomong, nanti seluruh Jawa akan pohon ditebang segala macam. Ya ada sih pohon ditebang ya, tapi kan nggak terjadi yang namanya berdarah. Konflik primordial di kita itu bukan konflik politik zaman modern ya, tapi konflik agama, konflik etnis. Makanya politik identitas itu istilahnya sangat berbahaya. Karena yang pernah bikin berdarah di era reformasi ini adalah kalau dia agama dan suku. Tapi kalau politik sih enggak. Kalaupun kejadian tuh kecil-kecil aja, bersifat lokal lah. Ya bakar kantor DPD, partai mana gitu-gitu. Iya, kan. betul. Rumah bupati. Dan bersifat lokal, enggak bersifat nasional. Terus apa makna The Clash of the Titans ya Mr. Q ini kalau misalnya semuanya bersifat lokal, terkendali, nggak akan terkontrol. bacok-bacokan. Ya tadi keluar golok itu gimana maksudnya? Ya, Arti oke aja dong nih. gini, kalau konstelasi calon presiden wakil presiden ini berbau politik identitas, risiko berdarah itu ada. Oh ya tadi ya polarisasi Ini kan omongan saya juga. Berarti skema Ganjar Gibran versus Prabowo Anies Iya. bisa memunculkan. Saya khawatir begitu gitulah. Itu skemanya identitas. Itu kan yang warning saya dari tahun lalu yang ngomong 3 periode itu, hati-hati saya bilang, kalau ada ruang bagi politik identitas, maka Indonesia akan mengalami eskalasi. Karena saya perhatikan polanya 2014-2019 itu mengeras. Jadi sebetulnya kalau konstelasinya ini tercipta sedemikian rupa, ini bisa masuk jurang beneran gitu. Nah, kita kan nggak mau masuk jurang. Makanya konstelasi ini juga sebetulnya penting. Buatlah, wahai elit politik, buatlah konstelasi yang nggak masuk jurang. Tepi jurang boleh. Tepi jurang boleh. Tapi jangan sampai masuk ke dalam jurang. Gitu. Nah, Ya saya kira kan belum ada kan yang ngomong mengenai Prabowo Anies gitu kan, nggak ada kan? Belum ada kan? Ini kita Belum ada kan? Kaget ya. Kaget. Kaget plus lapar juga kita. Iya. nah Mr. Q, gimana sih nantinya Pak Jokowi, apakah mungkin hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega apabila ada The Clash of the Titans ini akan jadi seburuk-buruknya hubungan juga? Mungkin lebih buruk daripada sama SBY Mega. Karena ya kita kan akan lebih sedih apabila dikecewakan oleh yang dekat. Ya. Kan? Ini Pak Jokowi hubungannya sama Bu Mega kayaknya Lebih dekat dari lebih SBY dari Bu Mega dulu gitu. Kadernya, orang yang dia udah dukung, orang yang dia udah beri. Bu Mega tuh sebenarnya sudah sangat biasa menghadapi konflik ya. Bukan dalam pilpres ya, tapi konflik partai. Berapa kali yang namanya dari PDI Perjuangan itu berpisah. Iya. Dan orang-orang dekatnya, Eros Jarot pernah keluar bikin partai sendiri. Iya. Roy Janis. Laksamana dan Roy Janis pernah begitu dekat keluar bikin partai sendiri. Tapi saya lihat sih biasa-biasa aja ya Bu Meganya ya. Dan mohon maaf, ya dengan saudaranya sendiri kan juga berbeda partai, berbeda pemikiran. Dengan Rahmawati beda partai, dengan Sukmawati berbeda partai. Ya beliau kan biasa-biasa aja gitu. Setahu saya Bu Mega itu ya ada faktor tertentu lah ya. Kenapa dengan Pak SBY itu istilahnya pahit banget. Tapi kalau lihat variabel itu kayaknya sih enggak. Pak Jokowi ini kan Gibran lapor bahwa dia ditawarin gitu. Bukan nggak ngomong, bukan kemudian bilang saya nggak pernah ditawarin Bu gitu, atau nggak pernah lapor, tapi dia lapor Bu, saya yang penting tuh lapor kayaknya gitu loh. Ya bikin perih kan itu kan. Iya. Enggak, tapi iya. Iya, betul. Oh, itu yang menjelaskan juga kenapa hubungan Bu Mega dengan Pak JK dengan Pak Budiono masih sangat baik sampai sekarang itu ya. karena lapor. Pak Bud dan Pak JK juga. Yang saya tahu Pak JK lapor. Iya. Bu, saya mau maju bersama dengan Karena Pak kemarin SBY. let's say Mr. Q ya, kemarin di HUT TNI aja. Bu Mega masuk yang mendampingi itu Pak JK dan Pak Bud. Iya. Sementara Pak SBY datang sendiri di tempat terpisah yang dampingi Pak Bowo. Iya, itu dia. Nah, Kaisang datang, Bu, saya mau ngadep. Bu Mega PDI saya mau ngadep gitu. Ketemu dengan Mbak Puan, mohon maaf ya, kader PDI Perjuangan
nyerang-nyerang gitu. Karena kader PSI. Saya kader PSI nyerang-nyerang. Terus Ade Armando, Bang Ade sudah saya sanksi. Walaupun sanksinya mentraktir makan seluruh, tapi kan sanksi. Nah kayak begitu itu saya kira melunakkan, hati, mencairkan, ya dia nggak dia nggak, ya jangan tadi A dan jadi B gitu. Tapi ya A dari awal ngomong A gitu. Dari awal ngomong A. Oh mungkin Pak Jokowi Bahwa kemudian saya nggak suka sama A. Tapi dia tetap mengerjakan A. Ya dia ngomong bahwa dia itu akan melakukan A gitu. Nah Pak, itu apakah keluar dari Pak Jokowi sendiri atau Yang Pak mana? Jokowi pakai proksi juga? Yang mana? Iya tadi kasih tondo-tondo misalnya kalau akan kelas atau ini begini, ya maksudnya lewat Budi, Gibran. atau Pak Jokowi pun udah ngomong ke Iya, Mega. jangan-jangan gitu. Kita nggak tahu persis Iya. ya. Iya. Tetapi Bu, siap-siap ya brace for impact. Gitu-gitu loh kalau kita. ya kalau yang ini kan ada proses di depan, ada proses di belakang kan gitu. Tetapi intinya sih kalau menurut saya sih Pak Jokowi harusnya udah bisa dibaca, dia mau jadi aktor sendiri, punya pilihan sendiri. Dan itu sekali lagi ya, balik lagi kalau di masa kepresidenan Pak Jokowi itu bukan pertama kali. Iya. Kita bicara mengenai Kapolri. Kita bicara mengenai Rini Sumarno. Kurang apa PDI Perjuangan berusaha istilahnya menyingkirkan Rini Sumarno sampai kemudian Rini nggak bisa datang ke DPR lagi. Sekian tahun diwakili Menteri Keuangan. Jadi pas hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDI Perjuangan ini memang menurut saya sih naik turun gitu ya. Naik turun, pasang surut gitu. Ada saatnya tabrak, ada saatnya gandeng, ada saatnya jauh, ada saatnya dekat. Apalagi saya yakin untuk misalnya pimpinan TNI juga begitu. Ada masa Pak Jokowi nolak, tapi ada masa Pak Jokowi mengakomodasi gitu. Kalau linear menurut saya Pak Andika tuh nggak Panglima TNI. Kalau linear ya, setahu saya ya. Mau langsung ke Pak Yudo gitu. Tetapi mungkin karena akomodasi Pak Andika masuk jadi Panglima TNI gitu. Oh, berarti Ya kan? Banyak contoh-contoh di mana tidak cuma penolakan, tapi juga banyak akomodasi gitu. Nah, di mana titik akomodasi, di mana titik kemudian penolakan, di mana titik ketemu, di mana titik berpisah atau titik jalan sendiri, itulah yang menurut saya masyarakat Indonesia itu harus paham gitu. Seseorang ketika telah menjadi pimpinan, dia punya logikanya sendiri, caranya sendiri, karena dia manusia gitu. Jangankan dia sebagai presiden, jangankan seorang manusia sebagai presiden, kita dalam kapasitas sebagai individu pun juga kan punya pilihan-pilihan. Belum, apakah pilihan kita mengenai karir, mengenai sekolah, mengenai jurusan selalu sama dengan bapak kita? Enggak, Bos. Banyak kali kejadian di masyarakat kita ini, di keluarga kita bahkan antara anak dengan bapak itu beda pendapat mengenai jurusan kuliah. Justru yang linear-linear antara dia sama bapaknya itu perlu dicurigai ya. Kalau saya balik lagi, sebetulnya dia akrab sama eyangnya ya, Kalau sama akrab, opung ya. kalau akrab sama bapak kayaknya ya loser. Jangankan mengenai pilihan karir, mau jalan-jalan akhir tahun aja kita sering berdebat. Bapak mau kemana, ibu mau kemana, anak satu mau kemana, anak kedua mau kemana. Pilih restoran di mall aja bisa debat beda. gitu. Iya, itu maksud saya sih gitu loh. Come on. Ayo rakyat Indonesia, cerdaslah, level kalkulus, jangan Anda aljabar terus. Kita sudah melalui pilpres sekian kali gitu. Dan ini zaman medsos, jangan Anda gampang terpapar oleh medsos. Jangan baca kolom komen kalau Anda mau sehat secara mental. Karena kolom komen itu tempat sampah. Iya, betul. Nah, media sosial pada hari ini mirip-mirip kolom komen. Orang ngomong apa aja. Mohon maaf, orang ya di situ gitu. Berarti Anda yang ngata-ngatain Mr. Q di kolom komentar Ya itu capek-capek aja Anda. Karena dia nggak akan baca. Atau kalaupun dikasih komen dia bilang wah ini energi gitu, karena dalam dunia media sosial haters dan lover itu nilainya sama secara algoritma media sosial. Dia nonton juga. Exposure tinggi. Minimal yang satu mencari pencerahan, yang satu mencari celah kan. Ini hancurnya di mana nih orang? Iya. Mulailah muncul
kata-kata yang salah Iya, gitu kan. benar. Iya, Iya kan? dikit, benar. Iya kan? Dan dalam dunia kebijakan publik atau apalagi dunia politik, kita harus realistis. Nggak mungkin kita 100% orang tuh suka sama kita, nggak mungkin. Termasuk ini nih Sehebat-hebatnya Anda, iya. termasuk potensi reshuffle sebentar lagi mungkin. Iya, iya betul. Kan at least ada beberapa menteri pertanian kosong. Betul. Mentan aja yang kosong ya. Ya, Mentan kosong. Nah, Dan di kemarin Pak SBY udah ketemu Pak Jokowi. ya itu kan juga bagian dari Brace for Impact tadi itu gitu. Harus disiapkan gitu Ya, bahwa misalnya Bu Mega nggak suka bahwa nggak bisa menerima gitu. Kalau nggak suka pasti. Tapi Ya. nggak bisa menerima bahwa AHY masuk kabinet, ya Partai Demokrat masuk kabinet, gitu. Bisa itu. Jangankan menteri, wapres aja dia tolak kayak gitu. Gitu kan, udah pengalaman kan, gitu. Jadi ya kita harus bersiap dengan perbedaan pendapat para pemimpin kita. Nah, perbedaan pemimpin kita, saya ulangi lagi di sini, bukan cuma terjadi sekarang. Waktu Indonesia mau merdeka pun, ya elit politik kita yang kita sebut sebagai tokoh kemerdekaan itu yang fotonya kita bareng, kita jejerkan sama-sama. Dulu juga beda-beda pendapat. Duit tunggal aja beda pendapat kan? Duit tunggal jadi duit tanggal juga kan begitu. Iya. Waktu kemerdekaan tanggal 17, yang kaum tua Soekarno nggak mau, Bung Hatta nggak mau, kaum muda yang memaksakan. Sampai diculik. Nah, seandainya ada historical turn sedikit aja, ada salah dikit aja, bisa jadi Bung Karno atau Bung Hatta tuh kena tembak oleh anak muda itu. Kalau salah-salah ngoceh. Salah-salah ngoceh ya, salah-salah komentar, salah-salah baca, salah-salah... Ente tahu apa lah. Gitu. Iya kan, salah omong dikit kan menyala lah pistol itu kan. Iya. Untungnya kan nggak terjadi, Cif. Iya. Orang anak muda ini kan belok kanan hati panas ini nggak bisa Iya. Waktu ada Polskrat dibentuk, kan terbelah juga elit nasionalis kita. Ada yang mau masuk, ada yang nggak mau. Iya. Ada Sampai di Volkswagen pun beda-beda lagi. Beda lagi. Ada yang bikin negara agama, ada yang bikin negara. Betul. Ya, kurang apa berdebatnya? Kurang apa bedanya antara Soekarno dengan Hasan alias Natsir gitu. Tapi dalam pemerintahan kan kemudian dalam menjalankan republik mereka kan istilahnya ya kita sama-sama kita hormati, kita hargai pahlawan kemerdekaan. Dalam perjalanannya Soekarno lebih banyak menang daripada Natsir misalnya. Ya itulah namanya pertandingan catur, pertandingan badminton gitu. Ngomong-ngomong Pak Sahrul itu main badminton nggak dengan Pak Firly? Nggak ya? Cuma duduk-duduk samping tapi aja. ini panas-panas antara Kuningan dan Polda Metro ini nggak merupakan bagian dari yang cuaca yang tadi Anda katakan. Kan kemarin Nggak berani ngomong saya. saya Nanti juga ahli hukum aja. saya nanya pun nggak berani sebenarnya, tapi ya udah kan harus diungkapkan. Tapi kenapa? Iya. Paling nggak kita udah tanya. Udah tanya. Ya, Kenapa nggak bahas soal ini? Iya, Udah tanya kan? Jangan baca. Udah tanya Iya, kan? iya. Karena kan cuaca nih Iya, kan iya. ada yang bilang. Tapi kalau host harus baca kolom komentar untuk belanja isu Iya, kan cari netizen bahan. pengen apa. Isi Apa istilahnya kalau warung itu ada kolom komentar kalau gitu kan. komen apa ini apa ya tulis Masukan testimoni. gitu kan. Saran dan kritik Saran dan lah. kritik kira-kira begitu. Ya, ini 95% kritik. Iya, nggak ada. Mana ada 95%? 100%. Saran Enggak. Kritik cuma Saran pun mengandung kritik ya? 60% cuma kritik. apa? Kritik cuma 60%. Sisanya? Makian. Itu. Oke. Dan Lama-lama nggak dibaca juga tuh kolom komentar. ya saya udah enggak. Udah Udah pernah. Gua kalau kita ini tipenya Peter Q, komen yang paling parah, Heeh. kritik yang paling sadis, makian yang paling tajam, Heeh. itu kita masukin paling atas. Oh. Yang paling hantu belau, yang hina-dina, yang paling kasar. Oh. Jadi kita embrace. Kenapa begitu? Kita rayakan. Dirayakan. Iya, Rayakan boleh. bahwa negeri ini orang masih bisa ngomong kayak gitu. Iya. Betul Kita banget. rayakan. Bener banget. Cek deh total politik. Bener Ya banget. kalimat komen-komen paling Ya. Ya, yang kami netizen. anggap paling di luar nalar Ya itu kami. netizen kan Anda kan juga harus ya itu makasih itu penting banget gitu loh untuk menyadarkan Anda tuh harus sadar bahwa Anda tuh ya nikmati gitu loh. Anda tuh bisa ngomong gitu. Anda bisa makan, Anda bisa maki-maki kan begitu kan? Iya, iya. Anda bisa bebas berekspresi. Apalagi sih yang mau dicari?
Iya, ya ini kenikmatan. Kenikmatan Ya, ya. jangan kita ambil pula kenikmatan mereka kan. Orang di realitas kehidupan udah susah kan dia kan. Iya. Dimaki bos di kantor. Ini pakai akun alter ego. Iya, bener kan? ya, bener ya. Ada yang bisa At punya least- Twitter alter ego maki-maki orang tiap Kalau- hari. Itu kalau ada di- kebahagiaannya gitu. Kalau di kantor dia udah dimaki bosnya, udah diinjak bosnya, dieksploitasi. Masa di medsos ruang sedikit dia untuk maki orang lain Iya, kita halangi. Iya. Kasih aja. Iya, betul. Kita pin lah omongan paling jahat. Iya, paling jahat. Menurut Ya, paling di luar garis embarkasi lah kalau kami Sebenarnya kan anggap. begini, di zaman kiwari ini, zaman digital ini, orangnya harusnya bisa lebih sehat ya secara mental. Kalau dia tepat dalam Betul. menavigasi gitu. Betul. Jadikanlah media sosial itu untuk dia katarsis, dia bebas, tapi jangan diambil hati gitu. Betul. Tapi kalau dia ambil hati, dia baperan dengan apa media sosial, dia malah jadi sakit gitu loh. Kita nih kalau ngeliatin komen tuh kalau ambil hati dan kayak gitu ya udah mati udah tutup aja total politik nih udah. Dan kalau Anda sakit hati di politik, Anda jangan terjun di dunia politik, jangan jadi politisi, jangan jadi pengamat politik, jangan pengamat kebijakan publik. Tapi kami berdua ini merasa begini, Mr. Q. Udah di perjalanan ini dapat exposure kayak sekarang ini di usia yang kami rasa udah oke lah gitu. Coba kalau kami lebih muda pasti lebih gua emosional. tantangan lah gitu. Iya, gua ini udah jauh lebih paten nih kawan ini. Tadinya udah panasan lah kita lama-lama makin matang. Puasa Daud itu. Puasa Daud ya. Iya. Nahan emosi Senin ini kan. Kemis, ya. Nah, pertanyaannya ini sebagai penutup nih Mr. Q. Iya. Mas Gibran Puasa ini Daud itu sehari puasa sehari enggak. Iya. Beda Iya. dengan Iya ada dengan puasa Senin, Daud ada Kamis. enggak ini Oh, iya, dia iya. naik dari Senin Kemis naik puasa Daud udah. ya kalau zaman kuliah dulu makan sekarang puasa entah sampai kapan kita nggak tahu. Belum kirim bos. puasa mahasiswa itu. Iya, Iya, mahasiswa, beli mahasiswa. promas. Iya. Iya, lebih banyak proma sama gula Jawa itu di kosan tuh kan. Nah, ini pertanyaannya Mr. Q. Ketika batas usia ini udah nggak ada, Mas Gibran misalnya jadi maju di usia yang relatif muda karena pertimbangan representasi, Iya. representasi Jokowi, Iya. representasi pemilih muda. Iya. Ini kita gimana melihat ke depannya? Nih himbauan moral dari Mr. Q ya. Gimana kita ke depannya pasti percaya dengan meritokrasi di negara ini? Bagaimana ke depannya kita masih bisa harus lebih yakin kalau di negara ini kesempatan untuk semua orang terbuka? Justru saya lebih yakin malah. Ya. Menurut saya itu adalah fajar meritokrasi di Indonesia. Bahwa Anda nggak dilihat dari usia Anda, dari usia Anda, tapi dari kemampuan Anda dan potensi Anda Fajar gitu. meritokrasi. Loh iya, fajar meritokrasi luar biasa itu. Iya. Kenapa? Umur 20 berapa? 35 bisa jadi wapres kok. Dan realitanya kan itu sudah terjadi di daerah. Woi, elit politik Indonesia, Anda jangan tiba-tiba kemudian merasa Jakarta ini, pusat ini beda sendiri. Kan di daerah kan sudah terjadi tuh bupati, wali kota, anak muda itu. Udah terjadi. Pak Jokowi. Coba juga- lihat Emil Dardak. Apa Anda bisa meragukan kepintaran dia? Apa Anda bisa meragukan kemampuan dia? Menurut saya enggak. Saya kalau jadi warga Jawa Timur, saya akan bingung tuh milih antara Khofifah dengan Emil Dardak. Dan dalam fajar menyingsing generasi muda, menurut saya Emil Dardak bisa dipilih orang. Oh ya bener anak muda ya harus dikedepankan. Sekarang ini new economy ya, masyarakat itu semuanya anak muda kok. Nggak berlaku lagi tuh yang namanya batasan-batasan usia. Tapi kan ini anak presiden muda. Loh iya kan balik lagi. Ada hakim tertinggi yaitu masyarakat. Kalau masyarakat nggak suka, masyarakat nggak seneng, dipilih nggak? Nggak. Gitu aja. Jadi ini bukan sunset tapi the new morning. Iya, the new morning. Dan menurut saya ini sangat relevan. Kenapa 2045 Indonesia mau jadi negara maju? Bahan bakarnya siapa? Nomor satu menurut saya anak muda. Karena mereka lah yang punya sense mengenai masa depan itu akan seperti apa. Termasuk Karena mereka kemampuan akan politik ya. Dalam hal ini representasi itu kan kemampuan politik. Balik lagi begini, Gibran itu mungkin nggak dipaksakan atau dilirik kalau misalnya kinerja dia, prestasi dia di Solo jelek. Mungkin nggak. Saya kira bapaknya juga mikir. Saya kira Gibran juga mikir sendiri. Rakyat, saya di Solo aja nggak mampu kok. Solo sepi ya, Solo mundur. Pertumbuhan ekonominya kurang. Tapi kalau misalnya Solo rame, ekonominya hidup, pertumbuhan ekonominya tinggi. Lalu dia
didukung oleh masyarakat karena misalnya membela toleransi. Ya Anda jadi manusia aja lah. Apa Anda nggak percaya diri? Oh iya, mampu juga saya ini. Yakin. Loh, bayangkan diri Anda jadi wali kota Solo kok. Atau wali kota mana? Bukit Tinggi. Wali kota Padang. Berhasil membuat Padang tiba-tiba rame. Membuat Bukit Tinggi pertumbuhan ekonominya jadi tinggi. Apa Anda nggak percaya diri? Apa nggak mencari tantangan yang lebih tinggi? Come on. Oke. Paten. Loh, saya jadi peneliti, pengen jadi pengusaha, saya pengusaha pengen yang lain. Jadi oligarki. Jadi gitu. oligarki. Ya, semua UMKM itu cita-cita oligarki. Wah, Paten mah luar biasa itu. Luar biasa itu. Betul. Loh, Anda cuma bisa mimpi jadi oligarki kalau Anda pernah jadi UMKM. Iya. Anda nggak mungkin bermimpi jadi oligarki kalau Anda nggak pernah jadi UMKM, bos. Kenapa? Anda nggak pernah pegang uang. Anda nggak ngerti uang, gitu loh. Hanya orang yang pernah UMKM cita-cita jadi oligarki. Iya. Semua UMKM cita-citanya jadi oligarki. Kalau Minimal Anda dia bisa, udah memenuhi kepantasan ya. lo iya. Betul. Iya. Ya tadi kan baik lagi. Ya kita nggak pada titik tertentu kita udah nggak peduli lagi orang itu senang atau enggak. Iwan Fals, saya tambahin. Lagu-lagu dia paling enak zaman dulu. Karena mungkin selera pasar. Sekarang saya nggak dengar lagi lagu Iwan Fals. Nggak enak. Tapi mungkin dia sudah sampai di titik, gua bikin lagu aja. Nggak peduli. Udah cinta-cinta Iya. sekarang dia. Cinta-cinta terus. Oh gitu ya? Iya. Tapi nggak kurang enak, Ri. Iya, cinta-cinta. Jadi abis ini kolom komentar rame dari fans Iwan Fals. Dari lu dasar nggak ngerti loh. Iya. Kadang-kadang kita ini untuk menunjukkan like or dislike kita pun menjadi nggak bebas ya. Hah? Nggak bebas. Bebas aja. Gara-gara Dengan catatan nggak usah baca kolom. Tapi yang gua salut ya, memang Rhoma Irama. Lagunya dulu sekarang sampai sekarang Masih. tetap enak didengar. Apapun lagunya tetap enak didengar. Luar biasa itu, Bang Rhoma. Ya, coba Sekali-sekali undang lah sini. bikin partai aja. Memang disitulah kelihatan bakatnya bukan di partai. Iya. Nggak semua peperangan bisa dimenangkan. Iya, dia nggak bakat di situ. Ya. Oke, Mr. Q. Thank you, Terima Mr. kasih. Thank you sama-sama. Mr. Q, Ya, kita tunggu sabar-sabar, tenang-tenang, Nanti minggu rasional depan, menghadapi perbedaan pendapat. Minggu depan kan pasti over the weekend nih kita ada peristiwa-peristiwa lagi. Minggu Iya, depan iya. kita terjemahkan lagi. Oke. Oke. Dengan Kita Mr. Q. terjemahkan lagi. Sampai Oke. jumpa di Total Politik Kamsia. berikutnya. Dah.